sending an email. Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How's life today? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu. Nah, pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris. Kita di sini akan membicarakan sebuah jenis teks yang sebenarnya di kehidupan sehari-hari kalian temukan. Tadi saya baru saja mengirim email lewat HP saya ini tadi. Nah, tahukah kalian bagaimana cara mengirim email atau mengirim sebuah file ke orang lain melalui sebuah perangkat elektronik? Pernahkah kalian melakukannya? Tahukah apa yang harus kalian lakukan dan apa saja yang dibutuhkan? Nah, pada kesempatan kali ini kita bukan akan membicarakan tentang email, tetapi salah satu contoh teks yang akan kita bicarakan adalah mengirim email. Nah, mengirim email itu adalah salah satu jenis teks prosedur. Kita akan belajar dengan teks prosedur ini, di mana di dalamnya nanti kita akan ketemu dengan beberapa jenis teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Apa ciri-cirinya? Apa fungsinya? Kita akan ikuti belajarnya lewat sharing PowerPoint saya berikutnya. Simak baik-baik. Jangan lupa subscribe. Dan kalau mau ketemu Pak Widik di channel yang lain, kalian bisa mengikuti channelnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dan kalian juga bisa mengikuti pelajaran melalui www.kbs.jogjakota.go.id. Nanti akan ketemu tidak hanya dengan bahasa Inggris, tapi dengan beberapa mata pelajaran yang bisa kalian nikmati sehari-hari. Simaklah sampai akhir penjelasan saya. Nanti jika masih ada yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar atau bisa melalui form yang sudah saya bagikan. Oke, simak baik-baik. Yeah. As what I said, that today we are going to learn kinds of tag, namely procedure tags. It is for grade 9. Ini adalah untuk kelas 9. Kita akan belajar teks prosedur. What is procedure tag? Let's learn it. Okay, I think everyone are familiar with these things. Do you know how to make it? Do you know how to prepare instant noodle to serve instant noodle? Apakah semua sudah tahu bagaimana menyiapkan sebuah mie instan? Oke, saya yakin semuanya sudah akrab dengan barang ini, dan ketika membuat pun sepertinya jarang yang membaca labelnya dan mengikuti langkah-langkah yang dituliskan di sana. Oke, what about this one? Do you still remember when you buy a new cellular phone and what you did with these new cellular phones? Oke, masih ingat ketika membeli handphone baru, ada apa saja di boxnya? When you were unboxing your new cellular phone, what do you do? What do you find in this box? Apa saja sih yang kalian temukan di dalam kotak ketika kalian unboxing your new cellular phone? Nah, oke. Di sana pasti ada bukunya, ada material yang lain, ada bahan-bahan yang lain, dan tentu saja di situ pasti ada petunjuk bagaimana menggunakannya, bagaimana merawatnya, bagaimana melakukan sesuatu di dalam handphone ini, di dalam barang ini untuk pertama kalinya. Oke. Now, yes, that's mostly women do. How to keep your skin healthy. Okay, do you want to
have a beautiful skin? Do you want anyone to see you as beautiful as an angel? So, do you know how to do it? Nah, kalian tahu bagaimana menjaga kulit Anda tetap kelihatan cantik? Pasti ada caranya. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Mungkin juga membutuhkan alat, membutuhkan bahan dan sebagainya. Oh, that women do in this picture. Okay, makeup. I think everyone are familiar with this word, makeup. If you want to make your face look beautiful, what you do first? What you do the next? Apa sih yang kalian lakukan supaya wajahnya kelihatan cantik? Apa yang pertama kali dilakukan? Apa yang pertama kali dipakai? Berikutnya apa gitu? Nah, ini tentang make up. Oke. To make a make up. Nah, oke. I'm not familiar with this game. Saya nggak begitu akrab dengan game ini, tapi hampir semua orang mempunyai game, entah itu di laptopnya atau di smartphone-nya. Do you know how to install the game on your cellular phone or on your computer? Tahukah kamu bagaimana menginstal sebuah game di komputer atau di handphone kalian? How to play it? Bagaimana memainkannya? Atau how to win the game? Bagaimana memenangkan gamenya itu? Atau pernahkah kalian masih ingat ketika kecil melakukan hide and seek? A very traditional game, hide and seek, game tradisional yang sering dilakukan ketika kecil, peta umpet, hide and seek. Kamu tahu bagaimana aturan gamenya seperti apa? Nah, oke, so ini juga. If you like traveling, if you like to go around the world, don't miss important thing left in your house. Kalau suka bepergian, suka jalan-jalan keliling dunia, jangan sampai ada hal yang terlupa untuk dibawa, malah ketinggalan di rumah. So, here is a tip of packing when you have a travel. Ada tipsnya, apa yang harus dibawa, apa yang harus dilakukan, bagaimana mengemasnya, bagaimana menaruh di dalam koper misalnya. Oke. Nah, or it is a very brilliant idea. Can a color of a flower can be humanly changed? Apakah mungkin warna sebuah bunga hidup itu bisa diubah, bisa berubah? Ini hanya bisa diketahui lewat sebuah eksperimen atau percobaan di laboratorium atau percobaan yang sederhana saja. Nah, tentu saja untuk melakukan percobaan pasti butuh alat, butuh bahan, butuh langkah-langkah. Oke, kenapa kok saya ceritakan yang seperti ini? Nah, salah satunya adalah ini. Do you know how to avoid COVID-19 or coronavirus disease 19? Okay, what you should do? Apa yang harus kalian lakukan supaya terhindar dari virus corona? Okay, everyone knows, but most of you do not pay attention on sentences, on words that used in this pamphlet, for example. So, everything what I'm talking before was about procedure text. Semua tadi yang saya jelaskan di depan sebenarnya adalah bagian atau jenis-jenis teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Oke, di sini kita akan belajar bersama-sama seperti apa sih teks prosedur itu, atau buat apa sebuah teks prosedur itu ditulis atau diadakan. Bisa jadi di sini teks itu tidak selalu tulisan
atau written text atau teks yang tertulis, namun bisa jadi teks itu bentuknya suara, bentuknya itu film, bentuknya itu motion picture gitu. Atau kalau ada sebuah teks, bagaimana kalian bisa memahaminya? Dan yang paling di ujung nanti, bagaimana kalian bisa menciptakan atau menulis sebuah teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? What is a procedure text? Let's see now. Okay, procedure text is a text that designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. Apa ini sih maksudnya? Jadi sebuah teks prosedur itu adalah sebuah teks yang didesain khusus atau ditulis untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui sebuah urutan tindakan atau langkah-langkah. Itu paling sederhana. Jadi teks yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan, sesuatu yang harus dilakukan atau langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan untuk mendapatkan, memperoleh atau membuat sesuatu. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di teks prosedur ini, atau teks prosedur itu sebenarnya bisa ditemukan di mana saja? Where can you find a procedure text? The first is manual. You know manual? Manual in bahasa Indonesia is petunjuk penggunaan. When you buy something new, for example, new cellular phone or smartphone, in the box of these things you will find a book or a written text, written materials showing how to keep, showing how to maintenance or how to operate this machine. Kalau kalian beli handphone baru misalnya, di dalamnya pasti ada manualnya, ada buku petunjuk penggunaannya. Beli motor baru juga ada buku petunjuknya dan sebagainya. Oke, di sana ada cara-cara memulai menggunakan mesin itu, alat itu, atau cara menggunakan alat itu secara keseluruhan. The next one is recipes. I think everyone knows about this one. If you want to serve a bowl of instant noodle, you have to make it. Ini kalau ingin menyajikan semangkok mie instan, kalian tentu saja ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Here is number 2, recipes or resep. Resep dalam arti resep membuat makan, minuman, atau membuat yang lain yang bukan makanan atau minuman. Membuat kerajinan tertentu yang diajarkan guru prakarya mungkin. Membuat alat-alat tertentu gitu. Okay, that's recipes. The third is tutorial. Wah, ini yang banyak sekali sekarang, yang pakai IG, yang pakai YouTube. Kalian membuat, memperbaiki, kemudian memakai sesuatu pasti akan ketemu dengan tutorial. Nanti ada contohnya. Okay, number 4 is life hacks. Life hacks, it's also found easily on YouTube or IG or Instagram. Number 5 is game rules. As what I said before, how to play a kinds of game that's we call game rules. Aturan main, cara bermain apa? Cara bermain catur misalnya. Ini kalau pion harus langkahnya kemana, kalau kuda harus langkahnya kemana. That's game rules. Bagaimana memainkannya. Okay, number 6 is experiment. As what I say, how to change the color of flowers. Nah, ini seperti yang saya bilang, merubah warna bunga itu sebuah eksperimen, mungkin bisa dilakukan di sini. So let me give a little bit explanations about manual. How to use a blender. This is the example bagaimana menggunakan sebuah blender.
Oke, yang di rumah ada blender bisa dibaca manualnya di sana. How to use the things. Ini contoh saja misalnya. Or here I have washing machine owner instruction. Biasanya kalau beli mesin cuci ada ini satu buku tebel gitu, isinya macam-macam. Ya, semuanya di situ tentang instruksi. Or this, how to use washing machine for the next example I said. And number 3, I give them how to operate computer. Everyone can do it, but they never think how to operate step by step. Orang sebenarnya bisa mengoperasikan komputer, tetapi mereka tidak pernah berpikir gimana sih itu cara mulai dari menghidupkan sampai menghasilkan sebuah printout misalnya, itu kalau ditulis seperti apa. Okay, that's only the example of manual. Okay, or at the first time you buy a cellular phone, you need a SIM card, SIM card. Okay, how to insert it in your smartphone, that's a manual. Or these kinds or this example you can find on the manual when you buy the things. Oke, jadi ini sebenarnya akan ketemu kalau kalian membeli barangnya itu sendiri, kemudian ada dia. Ini contohnya. I don't mention the trademark. Saya sebenarnya tidak ingin menyebut merek, tetapi ini karena gambar saya ambil dari dunia maya maka muncul seperti ini. Okay, number 2 is recipe. Okay, look here, when a woman here wants to make a kinds of food, of course they do some steps in these activities. Nah, mestinya kalau orang masak itu pasti ada yang dibutuhkan, ada langkah-langkahnya gitu. Okay, the first example is how to make orange juice. It's very simple actually. And this the most favorite food or famous food in the world, fried rice. Dan makanan yang populer di dunia ini, nasi goreng itu termasuk 10 besar makanan yang paling populer di dunia. Tentu saja ada langkahnya untuk membuatnya, bagaimana menyajikan sebuah instant noodle. Ini resep. Wah, resepnya akan banyak sekali. French fries, French fries? How to make a French fries? Nah, bagaimana cara membuat French fries? Yes, here is what I said, tutorial. Tadi saya bilang sebenarnya teks itu tidak selalu teks yang bentuknya tulis, tetapi bisa teks itu teks yang video itu masuk teks. Kalau kalian bingung, rambu lalu lintas itu juga teks, karena sebenarnya ngasih tahu kalau ditulis pun panjang, harus belok ke kanan, harus berhenti mengikuti lampu lalu lintas, itu kan teks, tapi hanya bentuknya sign, bentuknya tanda. Nah, ini tutorial membuat sesuatu pakai video, itu teks. Atau tutorial make up. Okay, ini here is the second point. Here is very popular among girls actually. Hijab tutorial is what I give a simple picture here. Okay, number 4, life hacks. What is life hacks? Okay, to make it clear, let me give the example how to pack for traveling. Bagaimana kalau kamu mau piknik itu packingnya, ya tipsnya seperti apa saja. Atau how to recycle things. How to recycle things. Memanfaatkan barang bekas atau produk yang sudah tidak dipakai menjadi barang baru lagi, recycle. Bagaimana menggunakan? Kalau ini mungkin contoh yang terlalu luas. Okay, how to fold clothes quickly. Yang di rumah suka merapikan jemuran setelah dijemur, disetrika, dilipat dengan cepat ini, karena
tips saja, ini sering disebut life hacks atau yang lainnya. Nah, ini tadi yang game rules. Ini nih contohnya, setupnya bagaimana cara mengikuti gamenya seperti apa. Tapi kalau yang inilah tadi yang saya bilang, how to play hide and seek, bagaimana bermain peta umpet, itu sebenarnya kan bisa ditulis itu aturan mainnya seperti apa, atau main Scrabble atau Snake and Ladders dan yang lainnya. Tentu saja ini yang ditulis di sini yang tradisional, mungkin sekarang sudah nggak akrab gitu, kalah dengan yang seperti ini. But sometimes you can try it. Nah, experiments, the last things. How to change flowers color, ini tadi ya, bagaimana supaya bunga itu gimana sih kalau aslinya warna putih supaya jadi merah, jadi ungu. How to make salt, ini kalau kalian belajar di lab mungkin bisa dipraktekkan. Atau ini lebih canggih lagi, ekoenzim, bagaimana membuat enzim yang alami. The other things of text procedure sometimes deal with the human behavior. Kadang-kadang text procedure itu juga berhubungan dengan kebiasaan orang. Kebiasaan orang yang dimaksud ini contohnya, how to live happily, gimana sih supaya tetap hidup bahagia, itu tips yang akan kalian temukan kalau belajar teks prosedur di dunia maya, biasanya ketemu dengan seperti itu. How to succeed, gimana supaya orang bisa sukses. How to manage time, it is very simple. How to manage time, it is simple, but sometimes people miss it. Ya, bagaimana mengatur waktu itu penting itu, tapi kadang-kadang orang juga melupakannya. Nah, ini dia. How to win a competition. Apapun kompetisinya, bagaimana memenangkannya. They deal with human behavior. Ini biasanya masuk di tips. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh apa itu teks prosedur. Nah, kenapa kok harus ada teks prosedur, atau kalau kita ketemu dengan teks prosedur itu apa sih fungsinya, apa sih teks itu, kenapa kok teks itu harus ditulis. The social functions of this text is to tell the readers how to make, how to operate, how to do something through a sequence of action or steps. Jadi tujuannya itu memberitahu pembacanya kalau itu sebuah teks tulis, atau pendengarnya kalau itu diperdengarkan, atau pemirsanya kalau itu sebuah motion picture, untuk melakukan, membuat, mengoperasikan atau menjalankan sesuatu melalui beberapa tahap atau melalui tahapan-tahapan tertentu. Ingat, pasti ada di teks prosedur itu dari awal sampai akhir pasti ngasih tahu. Nah, ini menceritakan, menginformasikan cara membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu sesuai urutan kegiatan atau langkah-langkah. Ini tujuannya. Jadi kalau tadi ada contoh sebuah teks prosedur tentang resep, ya tujuannya apa itu resepnya. Sebuah teks pasti ada strukturnya. Yang paling utama, struktur yang generik, struktur yang umum, itu teks itu akan dimulai atau ada di dalam teksnya itu tujuannya. Tujuan teks itu pasti ada. Dan biasanya karena teks prosedur ini simple, biasanya ditunjukkan dengan judulnya How to Operate Washing Machine misalnya, bagaimana mengoperasikan mesin cuci, itu jadi judul, ada tujuannya. Nah, yang kedua yaitu ada bahannya, how to operate
washing machine, ya pasti disebutkan washing mesinnya. Kalau nyuci nanti mungkin ada bahannya, ada baju kotornya, ada sabun atau deterjennya. Atau kalau memasak ya ada apa yang mau dimasak, ada bahan-bahannya, ingredientnya, kemudian ada alatnya, butuh apa kalau masak gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, the third point here is the steps. Here is most important. Biasanya yang panjang itu ya di langkah-langkahnya itu. Bahannya ada beberapa. Ini judul satu kalimat paling atas selesai. Ini ditunjukkan dengan poin-poin tertentu. Yang stepsnya mungkin karena langkah memasak itu butuh lama, butuh beberapa langkah, ya ini paling banyak. Oke, ini generik. Artinya generik itu bentuk aslinya ya seperti itu. Kalian pernah lihat resep? Ya seperti itulah. Oke, text procedure. Tapi bisa jadi nanti bentuknya adalah semacam esai. Kalimatnya panjang-panjang, tidak menyebut apa ini materialnya, apa bahan-bahannya, apa alat-alat yang dibutuhkan, tetapi langsung dalam bentuk teks. Cukup jelas ya sampai di sini. Oke, the next is language features. Ini yang dibicarakan di dalam teks prosedur. Ini karena simple, maka ciri kebahasaannya atau apa ya, penanda bahasanya itu biasanya dia sering ketemu dengan menggunakan adverbial of sequence or using temporal conjunction. Jadi menggunakan apa ya, keterangan yang menyatakan urutan, atau using temporal conjunction itu setelah itu, kemudian, selanjutnya, habis itu namanya temporal conjunction. Atau menggunakan kata first, pertama-tama, second, third, fourth, fifth, atau the last, itu yang terakhir. Ini menggunakan ini karena urut-urutan. The next text procedure use command or imperative sentence. Karena ini sebuah petunjuk, maka kalimatnya biasanya menggunakan kalimat perintah. Contohnya ini, put the noodles on the pan, cut the onion, wash the tomatoes, etc. Ya, jadi dan lain-lain seperti itu ya. Jadi masukkan ke dalam panci, potong bawangnya, cuci tomatnya, dan seterusnya. Kalimat perintah. Atau kalau itu masak, kalau bukan memasak, misalnya buka covernya, kemudian kendorkan skrupnya. Nah itu kalau atau kalau menggunakan ini apa namanya, memasukkan SIM card. Oke, ambil apa itu kalau sekarang namanya needle-nya itu apa, jarumnya itu loh, jarumnya, kemudian ditusuk di lubang yang sudah tersedia, nanti akan keluar apa SIM card tray. Nah itu kalau di HP. Mungkin lebih jelasnya kalian lihat sendiri di HP kalian. Coba buka apa manualnya. Using adverbials or adverb to express detail of the time, place, manner, accurate. Ini yang biasanya kalau orang membuat sesuatu, maka kalau memanaskan air butuh berapa menit, mungkin dalam teks itu ditulis secara detail for 5 minutes, selama 5 menit. Atau kalau kalian menggunakan make up misalnya, atau pembersih make up gitu, ini di apply di wajah berapa menit kemudian dibersihkan gitu. Itu kan jelas caranya seperti apa. Mungkin di ini diratakan seluruh wajah dan seterusnya, itu kan detail, cara yang detail. Nah ini namanya adverbial or adverb to detail of time, place, or manner. Penggunaan keterangan yang sangat detail, bisa waktu, bisa cara, dan lainnya.
Kemudian, nah ini sebenarnya yang terakhir action verbs, kata kerja aksi. Ini karena kalimat perintah seperti yang saya sebut tadi, ada membuat, mengambil. Tapi kalau diucapkan ya, boil the water, cook it for 5 minutes gitu ya. Ini kalimat perintah. Kata aksi, kata kerja aksi. Ini sama hubungannya dengan yang ini. Oke, nah yang terakhir atau yang berikutnya menggunakan simple present tense. Simple present tense itu pola kalimat yang menyatakan waktunya itu sekarang. Jadi bukan lalu, minggu lalu, bukan ini. Tapi konteksnya itu terjadi pada saat diucapkan sekarang. Oke, let me give you an example here. How to make mango juice. Nah ini hanya penjelasan kalimat saja. Ini mango juice. Oke, bagaimana membuat jus mangga. It's very simple. So how to make mango juice? What we need are blender, a mango, ice cubes, a cup of water, 2 tablespoons of sugar, and a sieve. You know sieve, saringan ya. And how to make it? The first is wash the mango and peel it. Cuci mangga kemudian kupas. Next, berikutnya itu tadi ada first, ada next. Cut the mango into pieces, ini ada yang kehapus. Then kemudian put them in a blender with ice cubes, 2 tablespoons of sugar and 1 cup of water. Ini masukkan ke dalam blender, tambah es, tambah gula, tambah air. Blend it with about 15 seconds, not more. Oke, kemudian di blender, tunggu 15 detik saja. Oh, jangan lama-lama ternyata. Oke. When it's smooth enough, strain the juice using the sieve before pour it into a glass. Nah, kalau sudah, masukkan ke dalam gelas, tapi pakai apa ini? Strain the juice using a sieve. Disaring sebelum dimasukkan ke gelas. Dan yang terakhir, now your mango juice is ready to drink. Good. So look at this one. Here is the goal. How to make mango juice. Ini tujuannya membuat jus mangga. Kemudian here is the tools and the ingredients. Ini alat dan bahannya. And the next is the steps. Ini yang di sini adalah langkah-langkahnya. Ini resep. Jadi mudah. Ada tujuannya, ada alat dan bahannya, kemudian ada langkah-langkahnya. What about this one? What do you think is one? Tips to overcome hair fall. Ini yang rambutnya rontok ini. Bagaimana mengatasi rambut rontok? Oke. Eat nutrition foods, especially those that contain lots of protein and iron. Makan makanan yang bergizi, khususnya yang banyak mengandung protein dan zat besi. That's the first tip. The second one, apply conditioner that contain ginseng. Pakai conditioner yang mengandung ginseng. And choose herbal shampoo, pilih shampoo herbal. Hindari menggunakan air panas, tapi gunakan saja air dingin ketika shampooan. Keringkan rambut, jangan gunakan handuk atau air dryer ya, dikeringkan alami. Apply hair tonic, pakai hair tonic. Kemudian kurangi mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein, kurangi menggunakan gel rambut itu yang bikin tegak berdiri, atau kurangi juga menggunakan krim atau minyak rambut atau pewarna rambut, dan kurangi juga menggunakan hairspray. You know hairspray? Ya, kinds of
what is that? Substance to make your hair standing. Okay, here is the goal, and this one we can find ingredient because there is nutrition food. Okay, ini okay. Langkah-langkahnya ya ada di sini semuanya. Kemudian perhatikan di sini dimulai dengan eat, apply, choose, avoid, try, apply, avoid, reduce, semuanya menggunakan perintah. Kalau ditanya bahannya, ya di sini ada conditioner. Kalau ditanya langkahnya, ya ini semuanya langkah-langkahnya. Tujuannya, judulnya ini tentu saja. Okay, now in this section, I want to tell you that on examination, you will find this kind of tag in a form of test item. Jadi sebenarnya kalau di ujian nanti ketemu dengan beberapa soal yang berhubungan dengan teks prosedur. Ini adalah sebuah contoh soal sebenarnya. In case of facing a house fire, you should take these essential tips very seriously. Ini tips kalau terjadi kebakaran. Oke, kalian coba baca di sini. Ini otomatis tujuannya. Jadi bentuk teks itu tidak serta-merta seperti harus ada 1, 2, 3, tetapi karena di alam nyata, di kehidupan sehari-hari, teksnya itu bisa beraneka ragam. Kemudian bentuknya juga tidak baku harus bentuk seperti itu. Ini contoh teks yang bentuknya adalah seperti esai begitu. Oke, ini contoh tips, ada kalimat perintahnya, ada yang dibutuhkan nih contohnya. Oke, ini contoh write down, ini perintah, ini install, ada kata put, yang lain sampai bawah put together dan seterusnya. Oke, kalau ditanya materialnya, bahan dan materialnya, ya ini ada extinguisher ya, fire extinguisher. Yang lain juga ada yang lain. Oke, nah saya akan langsung menunjukkan ini sebuah contoh yang pernah keluar di dalam tes. Seperti teksnya seperti ini. Nah, pertanyaannya seperti apa sih sebenarnya? Oke, oh masih satu. Nah, ini contohnya. Oke, ini teksnya. Kemudian yang ini adalah soalnya. After reading the tips, what is the reader expect to know? Kita lihat sih sebenarnya judulnya apa. Oh, kalau terjadi kebakaran ini tipsnya ini penting ini gitu kan. Nah, ini sudah ada kebakaran belum? Ya belum, karena ini hanya tips saja. Oke, maka pertanyaan what is the reader expect to know? Ini sebenarnya menanyakan tujuan teks. Teks ini sebenarnya untuk apa sih? Ngasih tahu apa gitu. Maka ada pilihan seperti ini. How to extinguish flames, how to escape from a blaze, how to evacuate a fire victims, or how to rescue a burn casualty. Ya, jadi karena ini tips ngasih tahu bagaimana mengatasi kebakaran itu, apa yang dilakukan kalau terjadi kebakaran rumah, maka di sini pilihannya harus disesuaikan. Flames itu ya bisa diartikan kebakaran, blaze juga kebakaran, fire victim korban kebakaran, casualty juga korban kebakaran. Jadi tujuan dari teksnya itu ngasih tahu apa sebenarnya? Apakah memadamkan api atau menghindari atau melarikan diri misalnya dari kebakaran, atau menyelamatkan korban kebakaran. Sama saja, ini mengevakuasi. C dengan D itu bisa diartikan sama. Nah, jawabannya yang mana? Tentu saja yang how to escape from a blaze ya. Ini hanya pilihan kata blaze, mungkin aslinya adalah fire, tapi kalian juga dites tentang kosakata. Nah, ini pertanyaannya kedua. What do we need to do
before put clothes on our mouth and nose. Nah, karena ini rinci, maka coba kita lihat di kata kuncinya, kata mouth, kata clothes, kata nose misalnya. Coba di teksnya tadi ada nggak? Nah, ini dia. Okay, you can use your hand. However, more active means would be a wet clothes. Wet, basah. Oke, jadi menggunakan pakaian kain basah gitu. Nah, jadi pertanyaan yang kedua tadi, ini jawabannya apakah put the clothes into the fire? Wah, ini malah clothes-nya dimasukkan ke dalam api. Nah, jawabannya yang dimasukkan ke dalam air, tentu saja. Okay, if we find smoke coming out of the doors, we have to bla bla bla. Oke, ini juga jawabannya sebenarnya ada di teksnya tadi. Nah, ini pakai doors. Nah, ini dia. Test the door for heat before walking. Observe to see if there is any smoke. Nah, kalau melihat asap lewat pintu, lewat celah pintu, bawah pintu atau oke. If you still do not see any sign of fire, kalau nggak kelihatan, kan nggak ada asap, nggak ada tanda-tanda api, it should be safe to pass through. Ya, boleh melewatinya. Artinya apa? Kalau ada tanda-tanda api ya cari jalan yang lain. Nah, maka pertanyaan yang ketiga ini yang mana? Oke, kalau kelihatan kok kayaknya ada api, maka apakah yang A atau yang B, C atau D? Kalau lihat tanda api, ya baiknya lah pilih cari jalan lain lah, itu karena itu ada tanda api. Take another route, cari jalan yang lain. Jangan yang B lewat pintu itu, nanti malah kebakaran. Nah, ini soal yang biasanya menanyakan unsur kebahasaan. Ini kata it itu yang dimaksud apa? Leave it to the professional fire crew dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud it itu sebenarnya apa sih? Ya, bolak-balik sebenarnya harus ke ini tadi ya, ke ke teksnya. Kita lihat walaupun ini tidak jelas. Oke. Nah, ini stay low to the ground, make you less vulnerable to smoke. Valuable, ini yang valuable ternyata ini. Do not go back in after you have evacuated to burn house even if you forgot something value. Jangan pernah kembali masuk ke rumah yang sudah terbakar jika kamu ingat sesuatu yang berharga yang tertinggal. Jangan pernah balik lagi gitu ya. Oke, sudah. Ini tasnya belum dibawa ya. Kamu malah balik ke sana lagi. Oke. Ya, yang ini tadi. Oke, yang mana? Kalau ini it itu apa yang dimaksud? Leave it, tinggalkan. Berarti yang mana? Tinggalkan sesuatu yang berharga ya. Yang A ini semestinya jawaban. Oke, that example of procedure text. For the next part, if you want to write a procedure text, kalau kalian akan menulis sebuah teks prosedur, oke, ini adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, think about the goal of your procedure text. Ya, pasti orang nulis ada tujuannya lah. Tujuannya apa ini? Kemudian write the goal, tulislah tujuannya itu. And number 3, write the material, tools, or ingredients. Ya, rincilah apa yang akan kalian butuhkan ketika ingin mencapai tujuannya itu. Misalnya supaya mau menulis tentang bagaimana cara mengirim email, ya yang dibutuhkan apa? Ya alamat email, alat untuk mengirim email dan seterusnya.
The last or number 4 is write the step or the procedure. Ya, tentu saja langkah-langkahnya yang harus kalian ingat tadi, unsur kebahasaannya juga grammatical rules-nya, aturan kebahasaannya maupun tata bahasa yang harus kalian ini tadi sudah cukup jelas. Oke, atau kalian bisa menggunakan ini seperti ini, di list dulu, nanti kalian bisa merubah ini menjadi sebuah teks yang sensible, teks yang bagus, yang masuk akal, tinggal memindahkan dari template seperti ini. Okay, so what you have learned from this explanation, apa yang sudah kalian pelajari dari sini? Oke, ingat kita sudah belajar sebuah teks prosedur, dan jangan sampai lupa jaga kesehatan kalian. Gimana rasanya belajar teks prosedur? Kalian semua sudah belajar teks prosedur, mudah bukan? Oke, it is easy for you. Nah, I never forget to remind you that you have to practice your English all the time to make it English easy. Saya selalu mengingatkan kalian supaya tetap mempraktikkan bahasa Inggris, supaya kalian tetap pintar berbahasa Inggris. Sampai ketemu di episode yang lainnya. Assalamualaikum.